Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayogan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021, hari biasa pekan pertama Advent. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putramu. Bila ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21, ayat 24 sampai dengan 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan pengajarannya kepada para murid bahwa siapa yang dapat masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dan itu jelas bukan sebagai sebuah perintah saja, namun sebagai sebuah kepastian di dalam hidup ini. Barang siapa yang melakukan hal-hal baik benar sesuai dengan ajaran Tuhan, maka ia akan mendapatkan buah yang baik pula. Namun kalau hanya berseru-seru kepada Tuhan dan tidak melakukan sesuatu, hanya memohon kepada Tuhan saja, itu belum cukup. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di dalam hidup ini kita telah dibekali oleh Tuhan dengan berbagai macam kemampuan, dengan berbagai macam keahlian, dan juga telah diberi talenta, diberi tubuh yang lengkap, pemikiran yang juga waras. Kita gunakan hal-hal itu untuk melaksanakan yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, kita pun akan mendapatkan berkatnya, sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Ketika angin melanda, banjir tetap akan kuat, tidak roboh, dan itu sangat logis. Demikian juga mereka yang membangun rumahnya di atas pasir, ketika angin, banjir datang, maka cepat roboh, dan itu juga logis juga. Maka marilah kita mengarahkan diri untuk senantiasa melaksanakan kehendaknya dalam sepanjang hayat hidup kita ini. Dan kehendaknya itu sebenarnya tidak susah, yakni senantiasa menjadi orang baik. Meskipun harus berjuang dengan keras, tetapi itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ini. Barang siapa berbuat baik, ia pun akan mendapatkan berkat buah yang baik pula. Itu sudah menjadi hukum alam. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tekun melaksanakan kehendaknya sepanjang hayat hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk setia melaksanakan kehendak Allah. Sepanjang hayat hidup kita ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.